sebetulnya ya kalau kita melihat begitu mungkin respon juga dari masyarakat, respon juga dari pemirsa CNBC Indonesia begitu banyak yang menyampaikan begitu ataupun juga mengeluhkan investornya spesifik dari satu negara tertentu kebanyakan begitu dan muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, berkaitan dengan hal ini sendiri seperti apa begitu mungkin pernyataan dari BKPM sendiri? Jadi gini, Pak Menteri Bahlil tidak pernah bosan menyampaikan kalau IUP itu 80% milik pengusaha-pengusaha Indonesia. Tetapi bahwa pengolahan di smelter betul memang sebagian besar dari Tiongkok. Tapi kalau kita bicara pada proses ekosistem baterai kendaraan listrik itu variasinya luar biasa, Mbak. Jadi ada dari Korea Selatan, LG tadi saya sebutkan, kemudian juga Foxconn masih dalam proses ya untuk memastikan kapan mereka masuk, dari Taiwan dan juga dari Eropa juga masuk, ada Envision dari Inggris dan seterusnya. Jadi tidak benar kalau seolah pemerintah itu memberikan karpet merah kepada salah satu negara. Semuanya dikasih karpet merah. Selama mereka serius mau berinvestasi di Indonesia, selama mereka sama-sama memikirkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk kebaikan pemerintah Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal hilirisasi ini yang juga perlu digarisbawahi oleh kita. Ini bukan hanya sekadar perjuangan ekonomi kalau bahasa kami, tapi juga masalah kedaulatan negara, Mbak. Jadi betapa kalau kita memperjuangkan hilirisasi pasti nggak mudah, pasti ada yang menentang. Yang menentang adalah negara-negara maju yang lebih senang kalau kita mengekspor barang mentahnya. Jadi ini lebih jauh lagi masalah kedaulatan dan ini harus didukung bersama oleh masyarakat, bukan hanya sekadar investasinya, tapi ini masalah kedaulatan. Ini kita yang punya, kita pilih untuk kita olah di sini. Harus jangka panjang, harus begitu jangka ya. panjang. Betul Mbak Tina. Tapi tadi menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Mbak Tina, begitu yang menyebutkan bahwa tidak menampik tata kelola memang harus diperbaiki. Tadi juga Mas Rizky sudah menyebutkan begitu beberapa poin berkaitan juga dengan regulasi, kemudian ekspektasi dari para investor ataupun juga para pelaku industri begitu. Dan mungkin seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh BKPM tentunya berkoordinasi ya dengan kementerian lainnya untuk terus memberikan mungkin terus menjamin begitu ya untuk keamanan dan juga keberlangsungan investasi di tanah air. Jadi kata kuncinya adalah ESG begitu ya. Jadi bagaimana faktor lingkungan, faktor sosial dan juga tata kelolanya. Dan ini memang menjadi perhatian dari pemerintah bagaimana misalnya nih dari sisi konteks pengurangan kemiskinan saja di daerah tambang. Kita kalau bicara pertumbuhan ekonomi, betul pertumbuhan ekonominya itu betul-betul melampaui rata-rata nasional. Tetapi kalau kita bicara soal kemiskinan, belum secara signifikan menurunkan kemiskinan di daerah tambangnya. Nah, ini harus kita perbaiki bagaimana cara mengelola ketimbangannya, bagaimana pelibatan yang lebih baik. Kalau sekarang sudah ada pelibatan lebih baik, kalau bahasanya Pak Menteri Bahlil, UMKM-nya boleh, tapi mesti lokal, jangan UMKM dari Jakarta lagi. Gitu. Jangan UMKM punya Mas Rizky lagi. Pengusaha lokal, tapi lokal Jakarta. Nah, ini yang pemerintah pikirkan, karena kalau kita bicara keberlanjutan kan, sekali lagi kata kuncinya adalah sosial, ekonomi, dan juga keberlanjutannya. Nah, bagaimana itu yang harus kita perbaiki tata kelolanya, karena kini ini kayak peta jalan hilirisasi itu nggak ada perpresnya, Mas. Jadi ke depan salah satu PR menurut kami bagi pemerintah selanjutnya adalah bagaimana peta jalan hilirisasi ini dibuat lebih ajak sehingga bukan pakai selera dari siapa yang memimpin kementerian lembaganya, tetapi ini adalah kepentingan bersama. Oke, baik. Dari Mas Rizky mungkin seperti apa tadi dari penerapan ESG, kemudian juga tadi sempat disinggung juga begitu oleh Mbak Tina seperti apa akhirnya investasi ini betul-betul begitu ya berpengaruh kepada wilayah investasi itu sendiri begitu ya, turut mendongkrak perekonomian di daerah dan juga lain sebagainya, seperti apa? Ya memang kan kita juga melihat sendiri ya dalam satu sisi sekarang sektor minerba ini yang menyumbangkan devisa terbesar ya. Jadi menurut kami ini yang memang harus kita perbaiki juga tata kelola yang ada, karena juga jangan sampai ini kami pelaku usaha ingin semua lulusnya by the book. Ya, kita ikuti semua peraturan perundang-undangan yang ada, tapi kan memang kami butuh kepastian dan keamanan investasi. Ya. Ini mungkin pernah kami sampaikan waktu itu Mbak Eva di CNBC juga beberapa waktu lalu. Sudah sering sebetulnya Mas Rizky. Ya, dalam artian jangan sampai nanti ini kami sudah melakukan hilirisasi, nanti ganti pemerintah malah boleh lagi kita ekspor raw mineral. Tahu begitu kan kita nggak keluarin biaya di awal gitu kan. Nah inilah menurut kami kepastian ini yang kami butuhkan, karena bagaimanapun juga kan ya memang kita lihat ya Mbak Tina, ada juga pelaku usaha yang memang wait and see. Betul. Melihat siapa nih akan menjadi presidennya. Tapi kalau Kadin siapapun presidennya kami siap akan kerjasama, karena bagaimanapun kami adalah mitra strategis pemerintah. Tetapi memang penyempurnaan dari baik lagi kita garis bawahi ya, tata kelola itu yang masih perlu dilakukan. Ya. Jadi gini, kita kan baru mulai hilirisasi, kemudian katakanlah booming tuh 4 tahun terakhir ya Mas ya. Sebelumnya kan kita kalau di kehutanan pulp and paper jalan, tapi juga belum banyak ekspansi. Sekarang udah mulai ekspansif juga. Pulp and paper jadi paperboard itu udah pulpnya
udah diminati sekali oleh dunia, ke Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika. Nah, kalau bicara soal tadi kepastian wait and see, sekali lagi pemerintah pun tidak menampik. Dan itu adalah bukan kondisi saat ini saja, tetapi setiap agenda 5 tahunan dan bukan hanya di Indonesia. Selalu ada proses wait and see. Yang perlu kita jaga adalah lebih baik mereka wait, see, tapi jangan pergi gitu. Jadi kita jaga keyakinannya, iklim investasinya. Nah, karena itu kita jaga juga kondisivitas. Kita sekarang punya waktu yang tidak banyak lagi, 16 hari lagi kira-kira menuju hari pemungutan suara. Karena itulah pemerintah sangat berkepentingan menitipkan siapapun presiden yang terpilih nanti dan wakil presiden, maka agenda hilirisasi ini bukan jadi selera capres-cawapres, tapi ini adalah kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita udah jalan, jangan sampai ada presiden, ada kesan bahwa hilirisasi nggak lanjut, nanti pengusaha pada lari semua, mau itu PMDN, PMA, atau sektor lain yang tadinya mau masuk misalnya, mineralnya tadinya cuman nikel gitu ya, kemudian bauksit, tembaga, lalu misalnya timah, jadi nggak mau gitu buat melakukan, dan sektor yang lain, perikanan, kehutanan, sehingga sekali lagi bagi kami keberlanjutan dan kita memilih untuk menyempurnakan itu adalah pilihan yang terbaik, karena siapapun sekali lagi pimpinan negeri ini yang terpilih, maka kita udah jalani itu tadi Mbak. Smelter Gresik yang tembaga udah mau operasi gitu kan. Yang di NTB juga sama proses. Kemudian yang bauksit juga demikian. Jadi jangan sampai ada keraguan-raguan bagi investor. Karena ujung-ujungnya yang nanti merasakan dampaknya masyarakat kalau sampai kita tidak bisa memberikan kepastian. Oke, baik. Mas Rizky mau menambahkan atau menanggapi tadi apa yang disampaikan? Dari tadi kita diskusi lebih kepada mineral logam. Padahal Indonesia juga punya sumber daya dan cadangan mineral logam yang juga sangat besar. Itu apa? Pasir kuarsa. Pasir kuarsa, betul. Pasir kuarsa ini kita punya sumber daya 2,1 miliar ton. Ya, cadangannya 330 juta ton. Tetapi yang bisa diserap oleh industri dalam negeri hanya 3 juta ton setahun. Oke. Nah, ini Masih minimalis sekali ya Mas sangat ya? minimal sekali gitu kan. Memang ini harus menjadi PR kita bersama ya, baik dari PKPM maupun pemerintah ya dalam hal ini, baik dengan Kadin. Bagaimana kita menciptakan industri yang ini kan manufaktur strategis loh. Iya, bisa jadi solar panel segala macam. Solar panel dan lain-lainnya. Nah ini yang perlu kita bahas dengan detail. Dan ini membantu EBT sekali. Sangat. Karena jadi bahan buat solar panel. Tapi mungkin dari sisi pengusaha lagi begitu, kita kembali lagi ke tadi ekspektasi ya, apalagi di tengah wait and see begitu ya. Sebetulnya yang menjadi concern utama dan mungkin ekspektasinya di tengah wait and see tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Tina begitu ya, sebetulnya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BKPM. Tapi exactnya persisnya seperti apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah di tengah fase transisi ini sendiri seperti apa sebetulnya, Mas Rizky? Ya kalau kami sih posisi itu aja Mbak, kita belum bisa lebih elaborate, lebih panjang lagi ya terhadap wait and see, karena memang kita lihat ini kan terjadi pada 2023 realisasi investasi, dan ini pun kita belum nyampe nih kuartal 1 2024 juga belum selesai. Nah sedangkan Februari ini kita udah akan melahirkan pemilu. Ya tadi benar Mbak Tina, 2024 ini tahun politik di semua negara. Ya, kita bicara Indonesia, bahkan nanti November juga Amerika juga akan melakukan pemilihan presiden. Jadi ini semua ini akan melihat nih sampai mana arahnya akan seperti apa gitu kan. Jadi menurut saya ya benar, jangan sampai nanti lebih baik wait and see habis itu kabur. Ya kan. Nah dia juga ya nanti wait and see akhirnya malah dia benar-benar wait tuh udah nggak melakukan hal apapun kan. Nah itu juga jangan sampai terjadi hal seperti itu. Oke, optimisme dari BKPM tadi disampaikan oleh Mas Rizky kan tampaknya juga cukup challenging ya untuk tahun 2024 ini, tahun politik tidak hanya di Indonesia saja tapi juga serentak begitu ya beberapa negara di dunia. Nah, dengan target yang ada untuk tahun 2024 ini, optimismenya seperti apa Mbak Tina bisa tercapai realisasinya? Tahun 2024 adalah tahun yang paling menantang di masa periode kedua Pak Jokowi. Karena targetnya naik Mbak menjadi 1.650 triliun. Dan sejauh ini tidak ada perubahan target Mas Rizky. Karena itulah kita harus juga menemani teman-teman Kadin untuk bisa berinvestasi dengan baik. Proses wait and see-nya juga jangan terlalu lama. Karena itulah bagi pemerintah tentu harapannya transisi kepemimpinan ini berlangsung dengan mulus. Tapi kalau belajar dari pengalaman di Indonesia, kita ini adalah pilpres kelima secara langsung. Betul. Dari mulai 2004, 9, 14, 19, dan kita bisa melewatinya dengan segala dinamika yang dilewati. Itulah hebatnya bangsa kita. Jadi menurut saya di tengah dinamika yang sangat tinggi ini, harapannya kita semua bisa tetap optimistis, sehingga kita ke depan bisa yang tadi sampaikan, penyempurnaan atas tata kelola bisa segera kita lakukan. Oke, baik. Tadi sudah di
wanti-wanti begitu ya oleh Mbak Tina. Dari pengusaha juga perlu membantu BKPM untuk mencapai targetnya begitu ya untuk di tahun 2024 ini. Tapi mungkin terakhir dari Mas Rizky sendiri begitu apa ekspektasi yang diharapkan dan juga mungkin berkaitan juga dengan tahun politik ini sekali lagi seperti apa Mas Rizky? Ya kalau tadi ekspektasinya kita tetap bisa berbisnis di sini, kita berusaha, kita mengembangkan ekonomi nasional ya. Karena balik lagi tadi sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 yang telah dikeluarkan oleh Kadin, manufaktur strategis adalah salah satu pilar utama. Jadi ini harapan kami, hilirisasi tetap jalan, industrialisasi juga akan dilakukan ya kan. Ya mungkin yang terakhir nih yang perlu kami sampaikan ke pemerintah, bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan energi yang murah.